Sebagai sebuah ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama selalu menjadi lirikan partai politik untuk mendulang suara. Apalagi hajatan pemilu 2009 sudah di ambang pintu. Sejauh ini, masa Nahdien diidentikan dengan konstituen Partai Kebangkitan Bangsa. Anggapan yang boleh jadi benar karena ormas inilah yang membidani lahirnya PKB dengan menempatkan Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Dewan Syuro. Namun ketika Hasyim Muzadi memimpin PBNU, peta politik NU agak berubah. Kesedihan Hasyim Muzadi menjadi pasangan Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2004 lalu seakan meruntuhkan stigma bahwa warga Nahdien hanya memiliki rumah aspirasi politiknya di PKB. Dalam hari ulang tahun ke-82 NU di Gelora Bung Karno 3 pekan lalu, Ketua PBNU Hasyim Muzadi menegaskan NU untuk tidak ditarik ke politik praktis. Meski di tengah acara tersebut berkibar bendera PKB dan Partai Persatuan Pembangunan. NU secara institusional adalah jam'iyah, sama sekali bukan partai politik. Maka politik praktis kekuasaan kita persilahkan dikaji dan dilaksanakan oleh partai-partai politik. Kekhawatiran Hasyim bukan tanpa alasan. Pilkada Jawa Timur yang akan digelar Agustus mendatang menjadi ajang para calon gubernur mendekati kantong-kantong NU. Hasyim mengkhawatirkan situasi ini akan membuat warga Nahdien terpolarisasi dalam kelompok-kelompok tertentu. Dampaknya bisa merembet menjadi konflik di tingkat bawah. Celakanya menurut Hasyim, kalah atau menang, kelak para kandidat akan meninggalkan kelompok Nahdien yang telah memberikan suara. Sejauh manakah NU mempertahankan hitohnya sebagai kultural tanpa tergiur politik praktis? Kenapa Hasyim sendiri ketika Pilpres 2004 tergiur politik praktis? Halo, selamat malam pemirsa. PBNU mengeluarkan maklumat mengusulkan agar pilkada dihapuskan saja. Pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada sistem semula, yaitu dipilih melalui DPRD. Alasannya, pilkada selama ini membuat masa Nahdien terpolarisasi kepentingan kelompok tertentu dan cenderung terjadi konflik di tingkat bawah. Fakta apa saja yang membuat NU terpolarisasi? Bukankah menghapuskan pilkada malah membuat demokrasi mundur ke belakang? Jika memang NU tidak ingin terlibat politik praktis, kenapa kemudian di tingkat elitnya mereka berlomba-lomba menjadi bakal calon gubernur? Politisasi versus kitah NU, inilah yang kami angkat dalam Today's Dialogue malam ini. Bersama saya Mutia Hafid, di studio saat ini telah hadir Ketua PBNU Said Agil Siraj, dan juga akan bergabung bersama kita pengamat politik Fahri Ali, namun saat ini masih terjebak macet, akan bergabung mudah-mudahan di segmen berikutnya. Pak Said Agil, Assalamualaikum. Saya ke Anda dulu, Pak Said Agil. Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi menginginkan pilkada langsung dikembalikan saja, tidak usah lagi ada pilkada langsung, dikembalikan saja ke DPRD mekanismenya. Faktanya apa sih bahwa pilkada telah mencerai-berai atau membuat warga Nahdien terpolarisasi? Sebenarnya itu masih pendapat pribadi Pak Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum PBNU. Walaupun ini keluar ke pers dalam bentuk maklumat PBNU. Ya, belum menjadi keputusan organisasi melalui rapat yang biasanya kita lakukan. Akan tetapi kita maklumi maklumatnya Kiai Hasyim Muzadi karena memang realita kenyataan di bawah akibat dari pilkada yang secara langsung di beberapa daerah terjadi konflik. Jadi pilkada yang sebenarnya untuk mencerdaskan bangsa dalam berpolitik, terutama warga NU, ternyata berdampak negatif, bahkan sampai money politik dan sebagainya. Ya, konflik ini terjadi di tubuh warga Nahdien sendiri, ya, atau memang konflik secara luas? Memang secara luas, akan tapi kami sebagai ketua atau pengurus PBNU sangat prihatin dengan high cost yang sangat mahal ini yang menimpa warga Nahdien, sehingga kepentingan sesaat yang jangka pendek bisa mengakibatkan dampak negatif yang Tapi kemudian kenapa yang disalahkannya pilkadanya begitu ya? Kalau memang akhirnya warga Nahdien terpolarisasi, bukankah itu kemudian pemimpin atau tanggung jawab para pemimpinnya untuk membuat mekanisme agar warganya tidak terpolarisasi? Secara teoritis barangkali itu mudah dikatakan, tapi pada realitanya sangat sulit untuk mengkoordinir atau mengendalikan massa yang begitu banyak dalam pilihan yang berbeda-beda. Kadang antara NU sendiri punya perbedaan pilihan 2-3. Ya. Jadi untuk menghindari high cost yang sangat negatif, maka Pak Hasyim mengeluarkan maklumat itu. Akan tetapi sekali lagi itu belum keputusan
organisasi. Oke, bagaimana dengan pendapat beberapa peneliti atau pengamat yang mengatakan ini perpecahan di tubuh warga Nahdien, di tubuh NU tidak hanya terjadi setelah pilkada. Sejarahnya dalam politik Indonesia memang ulama NU tidak pernah betul-betul solid bersatu. Memang NU ketika berbicara agama, berbicara ibadat agama, itu solid, sama itu dari Sabang sampai Merauke. Kalau sudah menentukan sikap politik, maka ulama NU, kiai-kiai pesantren mempunyai pendapat masing-masing. Kenapa? Dipengaruhi oleh latar belakang beliau adalah figur tokoh yang punya otorita, punya masa sendiri. Ketika membangun pesantren juga bukan dibantu oleh siapa-siapa, karena ketokohannya beliau, mengakibatkan sikap politik selanjutnya juga mandiri. Baik, kita akan break, sesaat lagi kami lanjutkan Today's Dialogue. Pemirsa tetaplah bersama kami. Anda kembali dalam Today's Dialogue. Pemirsa, maklumat PBNU mengatakan bahwa Ketua Umum PBNU menginginkan pilkada dikembalikan ke DPRD saja. Tapi bukankah penghapusan pilkada nantinya merupakan kemunduran dari demokrasi, dan bagaimana NU menjadi alat kepentingan politik selama ini? Kita akan bahas itu. Saat ini sudah tersambung bersama kita pengamat politik Fahri Ali di ujung telepon. Pak Fahri. Ya, Pak Fahri, kalau Pak Hashim Muzadi mengatakan pilkada telah mencerai-beraikan warga Nahdlatul Ulama, Anda rasa ini pilkadanya yang membuat warga Nahdlatul Ulama tercerai-berai, atau memang warga Nahdlatul Ulama yang tidak solid atau mudah sekali ditarik kepentingan politik? Iya, saya kira banyak hal yang memang yang harus kita lihat di dalam konteks ini. Tetapi memang warga Nahdlatul Ulama itu telah melahirkan begitu banyak pemimpin, sehingga kemudian mendorong mereka mempunyai ambisi tersendiri untuk tampil ke depan, merebut kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah, sebagai akibatnya, di dalam setiap pilkada, maka akan terjadi bentrok antara sesama mereka. Jadi itu mungkin yang dimaksudkan oleh Pak Hashim Muzadi, Ketua Umum PBNU, Pak Hashim, tentang perpecahan di kalangan NU itu tadi. Gitu. Jadi, nah, yang paling penting sebenarnya, yang Anda lihat justru perpecahannya itu atau polarisasinya itu ada di tingkat elit, ada di tingkat pemimpin-pemimpin NU, begitu? Iya, betul. Ya, baik. Kalau begitu saya akan coba tanyakan dulu kepada Pak Said Agil. Jadi kalaupun memang akhirnya ada perpecahan cerai-berai antara warga Nahdien, itu sebetulnya bertanggung jawab bukan sistem pilkadanya, tapi lebih kepada pemimpin-pemimpinnya yang kemudian punya ambisi maju dalam pilkada. Sebenarnya tidak bisa digeneralisir seperti itu. Tidak bisa digeneralisir seperti itu. Katakanlah ada seorang tokoh NU mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, wali kota atau wakil. Itu bukan semata-mata dia ingin ambisi, tidak semuanya, tapi diajak oleh calon yang melalui partai politik. Tentu, karena masanya juga banyak, apalagi kita lihat di Jawa Timur maka NU itu sebenarnya seperti gadis cantik, banyak melirik, banyak yang melamar, banyak yang menggait gitu kan. Di Jawa Timur kita akan juga sekaligus tampilkan grafiknya, ada nama Pak Saifullah Yusuf, jangan terus kita dan vonis Pak bahwa Ahmadi. mereka tuh ambisius dalam politik, tidak. Partai politiknya yang mengajak tokoh-tokoh NU sebagai salah satu putra bangsa yang layak jual. Kalau begitu, kalau kita lihat ini nama-nama yang kita tayangkan saat ini, nama-nama yang mencalonkan dalam pilkada. Bertentangan sekali dengan apa yang dikatakan oleh bahwa NU ingin kembali ke kitohnya, tapi kemudian kenapa di tingkat elit mereka justru berlomba-lomba mencalonkan diri? Ya, organisasinya NU tetap kitoh. Organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dakwah, pendidikan, mabarot dan ma'arif, sosial dan pendidikan. Sebagai warga bangsa punya hak dong aktivitas politik atau bermain politik atau masuk ke wilayah politik sebagai salah satu warga bangsa. Tidak sebagai pengurus NU, tidak. Oke, baik. Apakah kita masih tersambung dengan Pak Fahri Ali? Iya. Ya, Pak Fahri Ali. Ya, bagaimana kemudian untuk menjaga, seperti kata Pak Said Agil Siraj, bahwa ada hak politik dari setiap warga Nahdien yang harus dijaga. Tapi bagaimana kemudian menyeimbangkan agar hak politik terjaga, tapi di grassroots warga Nahdien tidak terjebak kepentingan politis dari elit-elitnya?
sebenarnya problemnya itu lebih rumit dari itu ya, karena masa NU itu sangat besar, sampai mencapai puluhan juta. Lalu kemudian juga posisi kaum Nahdliyin sendiri ya di dalam konteks kepemimpinan itu lebih memposisikan diri mereka sebagai sebagai followers, ya, sebagai pengikut. Nah, di dalam konteks inilah kemudian setiap pemimpin NU itu mesti tergoda untuk memainkan politik gitu. Ya, jadi kalau kita lihat sendiri misalnya Kiai Hasyim ya ketua PBNU ya pada masa lalu pun kemudian juga ikut tergoda maju menjadi calon wakil presiden ya untuk Mbak Mega misalnya. Itu adalah salah satu contoh karena melihat potensi NU yang begitu besar sebagai kendaraan dan suara politik gitu. Jadi siapapun yang ada di situ mesti tergoda untuk berpolitik. Ya, tapi kemudian mungkin tidak sih kalau NU selalu mengatakan bahwa kita ingin betul-betul kembali ke kitoh, tidak bermain politis, tapi para pemimpinnya juga kemudian mencalonkan diri. Mungkin tidak ada pemisahan tegas di antara keduanya itu, Pak Fahri? Iya, sebenarnya kuah organisasi ya itu betul ya, apa yang dikatakan oleh Kang Agil itu bahwa mereka betul-betul sudah netral betul dari seluruh partai politik bahkan kepada PKB itu sendiri gitu. Ya, Anda melihat sudah cukup netral. Sudah sangat netral. Sudah sangat netral. Pak Fahri, kami dengar Anda sudah sampai di studio kita saat ini di Kedoya. Jadi kita akan break sesaat lagi. Saya harap Anda sudah bisa hadir bersama kami di sini. Tetaplah bersama kami dalam Today's Dialogue pemirsa. Sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.